Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Pada saat kritis ini, sesosok muncul di depan Chen Ping seperti hantu. Dia adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian linen kasar, bertubuh rata-rata dan berpenampilan sederhana, seperti pandai besi biasa. Namun dia bergerak secepat kilat dan langsung meninju kepala binatang itu. Tidak ada momentum yang mengguncang bumi, tidak ada kecemerlangan yang cemerlang, bahkan fluktuasi energi spiritual dalam kepalan itu sangat lemah. Namun, singa berkepala tiga yang sangat ganas itu, di bawah pukulan ini, seolah-olah dihantam gunung. Ia meraung melengking, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba berhenti. Ia terhuyung mundur beberapa langkah, matanya penuh ketakutan. Lelaki berpakaian brokat itu terhuyung karena perubahan mendadak ini dan hampir jatuh dari punggung binatang itu. Ia menenangkan diri, menatap pria parubaya itu, dan berteriak dengan marah, "Siapa kau? Beraninya kau ikut campur dalam urusanku? Kau tahu siapa aku?" Pria parubaya itu meliriknya dengan tenang dan berkata, "Kota Jiansheng punya aturannya sendiri. Di sini, siapapun kau harus mematuhi aturan. Mendominasi dengan mengandalkan kekuatan keluargamu. Tak seorang pun akan menoleransimu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi tanpa melihat ke arah lelaki berpakaian brokat itu, lalu segera menghilang di antara kerumunan, seakan-akan dia tidak pernah muncul. Lelaki berpakaian brokat itu menatap punggung lelaki parubaya itu, lalu menatap tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya, dan wajahnya pun berubah pucat dan biru. Dia mendengus dingin, senyum menghina muncul di sudut mulutnya, dan berkata kepada para pengikutnya, "Sekelompok orang desa, kalian tidak tahu apa-apa." Dia menepuk kepala singa berkepala tiga, menunggangi binatang itu, dan berjalan menuju kota dengan bangga. Ketika berpapasan dengan Chen Ping, dia sengaja berhenti dan memperhatikan Chen Ping dari atas ke bawah. Melihat Chen Ping hanyalah seorang kultivator dari alam abadi, pria berpakaian brokat sedikit terkejut. Dia baru saja turun dari binatang itu dan dengan lambaian tangannya, binatang itu menghilang. "Bagaimana seorang pengembara abadi sepertimu bisa sampai di sini?" tanya lelaki berpakaian brokat itu dengan rasa ingin tahu. "Apakah ada aturan bahwa alam Sanxian tidak bisa datang ke sini?" Chen Ping bertanya tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Pria berbaju brokat itu tertegun sejenak, lalu tertawa, "Kau punya nyali. Meskipun wilayahmu tidak tinggi, kau cukup berani. Kenapa kau tidak bersembunyi saja tadi?" "Aku takut, kakiku lemas, aku tidak bisa bergerak." Chen Ping Dao. Pria berbaju brokat itu tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, "Orang yang menarik. Kau baru di kota pedang suci, kan? Namaku Zhao Tianyi. Jadilah adikku mulai sekarang. Ikuti aku. Tahukah kau asal-usul namaku? Tianyi, Tianyi, di surga ini, akulah nomor satu." "Bene, kau membual," kata Chen Ping dengan tenang. "Kamu tidak percaya?" tanya Zhao Tianyi. Chen Ping menggelengkan kepalanya, "Tidak, kecuali kau bisa menunjukkan kemampuanmu padaku. Aku tidak bisa menganggap orang yang sombong sebagai kakakku. Semua orang tahu namaku, Zhao Tianyi, tapi kamu tidak mempercayainya. Aku punya 1.000.000 batu abadi di sini, kau bisa menggunakannya. Kalau tidak cukup, beritahu saudaramu." Zhao Tianyi langsung mengeluarkan tas penyimpanan, yang berisi jutaan batu abadi. Chen Ping memperhatikan dan menyadari bahwa orang ini tidak sedang membual, dia benar-benar memiliki 1.000.000 batu peri. Orang ini yang dengan santainya memberi seseorang 1.000.000 batu abadi, entahlah dia idiot atau saudara generasi kedua yang murni. "Kakak," Chen Ping menyimpan tas penyimpanannya. "Layak untuk menukar seorang kakak dengan 1.000.000 batu abadi. Hahaha, di kota suci pedang ini, kalau ada yang berani menindasmu, sebut saja namaku, dan kau akan berhasil." Setelah Zhao Tianyi selesai berbicara, dia berbalik dan memasuki kota pedang suci. "Chen Ping, apakah orang ini idiot?" Humazi tak kuasa menahan diri untuk bertanya sambil menatap punggung Zhao Tianyi. "Menerima seseorang begitu saja sebagai adikmu dan memberinya jutaan batu abadi, ini gila. Entah aku bodoh atau tidak, tapi setidaknya perjalanan kita tidak sia-sia." Chen Ping sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu mengikuti Humazi ke kota suci pedang. Setelah memasuki kota, Chen Ping kembali menatap pria dan wanita di gerbang kota. Keduanya masih tak bergerak,
Niat pedang kedua belah pihak telah meledak hingga ekstrim. Tak lama lagi kedua belah pihak akan menderita kerugian. Cahaya keemasan melintas di mata Chen Ping, dan niat pedang tak terlihat muncul dalam sekejap. Pria dan wanita di gerbang kota tiba-tiba mengguncang tubuh mereka, dan kemudian mereka berdua menunjukkan ekspresi ngeri, dan melihat ke arah Chen Ping. Namun, Chen Ping mengikuti Humasi dan berjalan maju, dan hanya punggung Chen Ping yang terlihat. Chen Ping dan Humasi mengikuti kerumunan memasuki kota pedang suci. Pemandangan di dalam kota bahkan lebih mengejutkan daripada di luar kota. Jalan-jalan lebar itu ditaburi batu-batu biru tua, dengan deretan bangunan di kedua sisinya, yang sebagian besar memiliki tanda-tanda yang berhubungan dengan pedang tergantung di atasnya, seperti bengkel pemadaman pedang dan paviliun sutra pedang. Di antara pejalan kaki, 9 dari 10 orang memiliki pedang di pinggang atau punggung mereka. Meskipun mengenakan pakaian biasa, mereka memancarkan aura tajam dan garang. Wah, tempat ini seru banget. Aku sampai merasa tegang cuma karena jalan-jalan di jalan. Humasi mengecilkan lehernya dan tanpa sadar menyentuh tas jimat di pinggangnya. Dibandingkan dengan para praktisi pedang di sekitarnya, pakaiannya tampak agak janggal. Chen Ping melihat sekeliling dan berkata dengan suara berat, "Carilah tempat tinggal terlebih dahulu, lalu kumpulkan informasi secara perlahan." Keduanya berjalan di jalan selama sekitar 1 batang dupa dan akhirnya memilih sebuah penginapan bernama Yingkelu. Penginapan ini cukup besar, dengan model 2 pedang raksasa yang bersilangan tergantung di pintu, memancarkan semangat kepahlawanan. Begitu kami memasuki penginapan, seorang pelayan menghampiri kami dengan ramah dan berkata, "Silakan masuk, tuan-tuan. Apakah Anda ingin menginap atau makan? Kita membutuhkan 2 kamar atas untuk hotel," kata Chen Ping. "Oke." Pelayan itu segera mencatat informasi dan mengantar kedua orang itu ke atas. Kamarnya bersih dan rapi, dan jendelanya menghadap ke jalan, jadi Anda bisa melihat pemandangan luar dengan jelas. Setelah duduk, Humasi duduk di kursi dan menyesap tehnya. "Chen Ping, ada begitu banyak kultivator pedang di kota pedang suci, apakah menurutmu ada orang-orang dari istana Dao jahat?" Sulit untuk mengatakannya. Chen Ping berjalan ke jendela dan melihat kerumunan yang ramai di jalan. Kuil Dao jahat bertindak secara rahasia. Karena ini adalah tanah suci bagi para kultivator pedang, meskipun mereka memiliki kuil cabang, mereka mungkin tidak melakukannya secara besar-besaran. Kita harus bertindak hati-hati dan mencari penduduk setempat untuk menanyakan situasinya terlebih dahulu. Pada saat ini, Chen Ping sedikit mengernyit. Ia merasakan kehadiran samar yang diam-diam mengikuti mereka, yang tak pernah berhenti sejak mereka memasuki kota. "Ada apa?" Humasi memperhatikan ada yang tidak beres dengan Chen Ping dan bertanya. "Kita sedang diikuti," bisik Chen Ping. "Mereka mengikuti kita dari gerbang kota." Humasi tiba-tiba menjadi gugup. Apakah pria berbaju brokat itu, Zhao Tianyi? Atau seseorang dari istana Dao jahat? Tidak juga. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Itu kultivator wanita. Auranya sangat familiar. Seharusnya itu wanita berbaju putih di gerbang kota. Humasi tertegun sejenak, kenapa dia mengikuti kita? Apa karena kau baru saja menghancurkan kompetisi pedangnya? Itu mungkin. Mata Chen Ping berkedip. Kekuatan pedangnya sangat murni dan kekuatannya tidak lemah. Jangan kita ganggu dia dulu, kita lihat saja apa yang ingin dia lakukan. Keduanya tinggal di dalam ruangan selama sekitar setengah jam, dan Chen Ping berdiri dan berkata, "Ayo keluar dan cari tempat untuk mendapatkan informasi." Humasi mengangguk dan mengikuti Chen Ping keluar dari penginapan. Begitu mereka berbelok di suatu sudut, sesosok berpakaian putih tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan menghalangi jalan mereka. Kultivator perempuan itulah yang sedang beradu pedang dengan kultivator laki-laki di gerbang kota. Saat ini, raut wajahnya yang sebelumnya tampak halus telah hilang, dan yang tersisa hanyalah tatapan tajam, menatap Chen Ping lekat-lekat. "Siapa kau? Kenapa kau mengganggu kompetisi pedangku dengan Qin Feng dari Villa Pedang Ilahi?" Sang pembudidaya wanita langsung ke pokok permasalahan, suaranya dingin dan mengandung nada bertanya. Chen Ping menatap kultivator wanita di depannya. Ia tinggi, berwajah cantik, berpakaian putih bersih, dan pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya dingin yang redup. "Saya hanya lewat saja, tidak sengaja," kata Chen Ping dengan tenang. "Tak disengaja."
Kultivator perempuan itu jelas tidak mempercayainya. Meskipun niat pedangmu samar, aku bisa merasakan ada pesona yang sangat istimewa di dalamnya. Ini jelas bukan kebetulan. Siapa kau? Mengapa kau memiliki niat pedang yang begitu murni? Namaku Chen Ping. Soal roh pedang, aku hanya berlatih secara membabi buta. Chen Ping tidak menanggapi dengan rendah hati maupun arogan. Kultivator wanita itu mengamati Chen Ping dari atas ke bawah. Melihat bahwa Chen Ping hanya setingkat makhluk abadi yang tersebar, secercah keraguan melintas di matanya, bisakah makhluk abadi yang tersebar memiliki niat pedang seperti itu? Apa kau pikir aku anak berusia 3 tahun? Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, kultivator wanita itu tiba-tiba bergerak. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi pelangi putih, dan dengan energi pedang yang tajam, ia menusuk ke arah Chen Ping. Pedang itu datang cepat dan tajam, membawa momentum yang luar biasa, seolah-olah hendak menembus Chen Ping. Wajah Humazi berubah drastis dan dia berseru, "Hati-hati." Tatapan Chen Ping terfokus, tak berani lengah. Kekuatan spiritual di tubuhnya langsung bersirkulasi, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya, lalu ia menangkis pedang kultivator perempuan itu. Dentang, kedua pedang itu saling beradu, menghasilkan suara dentuman logam yang tajam. Gelombang udara yang kuat menyebar ke segala arah, membuat papan nama toko di dekatnya berdengung. Chen Ping hanya merasakan datangnya suatu kekuatan besar, lengannya menjadi sedikit mati rasa, dan tanpa sadar dia mundur 2 langkah. Sang kultivator perempuan juga terkejut dan mundur selangkah, dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Ilmu pedangmu. Kultivator perempuan itu menatap pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping dan gerakan pedang yang baru saja dilakukannya, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Apakah ini teknik pedang dari sekte pedang? Hati Chen Ping tergerak. Ia tak menyangka kultivator perempuan ini ternyata bisa mengenali ilmu pedang sekte pedang. Ia ingat bahwa ketika berada di surga ketiga, ia memang telah mempelajari beberapa teknik pedang di reruntuhan sekte pedang yang telah hancur. Di saat-saat putus asa, ia secara tidak sadar menggunakannya. Aku tidak tahu sekte pedang apa itu. Aku sendiri yang menemukan teknik pedang ini, bantah Chen Ping. Kultivator perempuan itu menggelengkan kepalanya. Tatapannya semakin tajam, mustahil. Inti dan pesona teknik pedang ini jelas merupakan teknik pedang Liu Yun, milik sekte pedang. Meskipun kau hanya menggunakan sedikit kekuatanmu, aku tidak akan pernah salah. Siapa kau? Apakah kau murid sekte pedang? Chen Ping tetap diam. Ia tidak mau mengakuinya. Lagi pula, sekte pedang telah hancur, dan ia tidak lagi dianggap sebagai murid resmi sekte pedang. Melihat Chen Ping diam saja, kultivator perempuan itu mengira Chen Ping telah setuju, jadi ia sedikit melembutkan nadanya, "Namaku Ling Xue, dan aku juga murid sekte pedang. Jika kau benar-benar anggota sekte pedang, maka kita berasal dari sekte yang sama, dan tidak perlu bertengkar." "Sudah kubilang, aku bukan murid sekte pedang." Chen Ping mengerutkan kening, "Apa yang kamu inginkan? Aku ingin tahu di mana kamu mempelajari ilmu pedangmu." Ling Xue menatap Chen Ping lekat-lekat. Sekte pedang telah hancur di surga ketiga. Selain kami para murid yang telah naik, hanya sedikit orang yang mengetahui ilmu pedang sekte pedang. Chen Ping mengerti dalam hatinya bahwa tampaknya Ling Xue memang seorang murid sekte pedang yang telah naik dari surga ketiga. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Aku memang mempelajari beberapa teknik pedang di reruntuhan surga ketiga, tapi aku tidak tahu kalau itu adalah sekte pedang." Mata Ling Xue berkilat sedih, "Jadi begitulah. Reruntuhan itu seharusnya menjadi gerbang gunung sekte pedang kita. Aku tidak menyangka bahwa setelah sekte ini hancur, masih ada seseorang yang bisa mempelajari ilmu pedang kami." Dia terdiam sejenak, lalu menatap Chen Ping dan berkata, "Kamu punya bakat pedang yang tinggi. Meskipun wilayahmu tidak tinggi, pemahamanmu tentang pedang sangat mendalam. Pedang yang kau gunakan tadi tampak sederhana, tetapi pedang itu mengandung semacam pesona primitif yang bahkan aku merasa rendah terhadapnya." Chen Ping tidak menyangka Ling Xue akan menilainya seperti ini, dan sedikit terkejut. "Karena kamu telah mempelajari teknik pedang dari sekte pedang kami, kamu dapat dianggap memiliki hubungan dengan sekte pedang." Ling Xue mengganti topik pembicaraan, "Sepertinya kau tidak begitu mengenal kota suci pedang. Kebetulan aku akan bertemu dengan seorang tetua yang juga berasal dari sekte pedang dan merupakan penanggung jawab kota suci pedang. Mau ikut denganku?"
Mata Chen Ping bergerak sedikit. Ia baru saja akan mendapatkan informasi. Jika ia mengikuti Ling Xue menemui penanggung jawab Sekte Pedang, ia mungkin bisa mendapatkan informasi yang berguna, atau bahkan mengetahui keberadaan Aula Dao jahat. Bagus. Chen Ping mengangguk dan setuju, kami baru saja tiba di kota Jiansheng, dan kami ingin mencari seseorang untuk bertanya tentang situasinya. Hu Mazi kebingungan mendengarkan apa yang dikatakan orang di dekatnya. Melihat Chen Ping setuju, ia tidak banyak bicara dan mengikuti kedua pria itu. Berjalan di jalanan kota Pedang Suci, Chen Ping melirik Ling Xue di sampingnya dan bertanya, kau baru saja mengatakan bahwa kultivator pria yang bertanding pedang denganmu bernama Qin Feng, dan dia berasal dari Villa Pedang Ilahi. Apakah ada dendam di antara kalian berdua?